Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Kehidupan. Kali ini kita akan membawakan kisah inspiratif yang dapat membuat kita merasa bahwa hidup kita ternyata tidak begitu sulit. Suatu pagi yang cerah di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir danau yang indah. Hiduplah seorang pemuda bernama Dipta. Cahaya matahari pagi menyinari desa dengan kehangatan dan kehidupan berjalan dengan damai. Dipta sehari-hari membantu orang tuanya bertani sayuran di ladang yang cukup luas. Bertahun-tahun Dipta menjalani rutinitas ini dan bisa dibilang kehidupan Dipta sangat berkecukupan. Pagi itu setelah menyelesaikan pekerjaannya di ladang, Dipta pun duduk di bawah sebuah pohon rindang. Pikirannya sedikit risau. Mengingat belakangan ini sering sekali turun hujan lebat. Ia gelisah jika saja sayuran di ladangnya akan rusak, jika saja banyak serangga pemakan tanaman yang berkembang biak. Dan jika hujan turun terus-menerus ladangnya akan banjir, dan semua jerih payahnya akan habis menjadi kerugian besar. Berbagai macam spekulasi buruk memenuhi pikirannya. Hingga Dipta pun memutuskan untuk menenangkan pikirannya. Di sebuah danau yang indah yang terletak tak jauh dari ladang dan tempat tinggalnya. Suasana indah dan tentram di tengah perjalanan sedikit menenangkan pikirannya. Dan tak butuh waktu lama ia pun sampai di danau kebanggaan para penduduk desa. Sebuah danau yang masih alami, air jernih yang terhampar luas, dan dihiasi barisan pohon yang rindang di pinggirnya. Menjadikannya tempat favorit makhluk yang ada di sekitarnya. Termasuk kawanan angsa yang terlihat sedang bermain. Dan mencari makan di tengah danau. Setelah mengambil tempat duduk terbaik, Dipta pun mencoba menenangkan pikirannya. Namun kawanan angsa itu ternyata menyita perhatian Dipta. Meskipun suasana damai, pikiran Dipta mulai melayang ke dunia hayalan, ke dunia yang gelap. Apa yang bisa dimakan angsa-angsa itu? Bukankah hanya ada air di sana? Pikirnya memunculkan, keprihatinan di wajahnya akan nasib si angsa. Wajahnya mencerminkan kegelisahan. Ketika bayang-bayang khawatir memenuhi pikirannya. Anak angsa itu tertinggal di belakang. Bagaimana kalau ia tersesat? Perkiraan negatif lagi-lagi memenuhi pikirannya. Pikiran negatifnya semakin meluas, membayangkan skenario buruk. Yang sudah jauh kemana-mana. Apakah mungkin ada predator yang mengintai di danau ini? Gumam Dipta tanpa menyadari bahwa imajinasi negatifnya mulai mengambil alih kedamaian yang seharusnya ia nikmati. Keadaan Dipta benar-benar memprihatinkan. Bagaimana tidak, ketika ia berada di tengah suasana yang begitu tenang dan damai. Pikirannya malah dipenuhi oleh kecemasan yang tidak perlu. Tanpa disadari seorang kakek tua ternyata dari tadi mengamati Dipta. Kakek tua itu melihat gelagat Dipta, dan memutuskan untuk menghampirinya. Dengan langkah perlahan, kakek tua itu mendekati tempat duduk Dipta dan bertanya. Kenapa kamu terlihat begitu gelisah, nak? Padahal kamu sedang duduk di pinggir danau yang indah dan tenang. Dipta memalingkan wajahnya ke arah si kakek dan menyadari bahwa itu adalah Bapak Kasim. Seorang kakek tua yang terkenal sangat baik dan bijaksana. Dipta pun menceritakan apa yang membuatnya gelisah dengan nada yang lemah. Si kakek yang mengerti akan masalah yang dialami Dipta memutuskan untuk memberikan sedikit wejangan untuknya. Nak, coba kamu bayangkan jika kamu adalah salah satu dari angsa itu. Dipta terlihat sedikit bingung. Namun tanpa bertanya apapun. Dipta segera mengikuti perintah si kakek. Baik, kek. Kemudian apa yang harus aku lakukan? Ucap Dipta seraya mulai memikirkan bahwa ia adalah salah satu dari angsa-angsa itu. Sekarang jika kamu menduga bahwa tidak ada makanan di danau itu, apakah kamu akan berenang ke danau dan merasakan segarnya air? Sepertinya tidak, kek. Jawab Dipta singkat. Sekarang jika kamu menduga bahwa kamu bisa saja tersesat jika kamu terlalu jauh dari rumahmu, apakah kamu akan menikmati kebersamaanmu di danau dengan keluargamu? Tidak, kek. Jawab Dipta lagi dengan wajah cemas. Sekarang jika kamu menduga bahwa ada predator yang sedang mengintai, maukah kamu bermain di tengah danau itu? Tentu tidak, kek. Jawab Dipta mantap. Benar sekali, jika kamu adalah seekor angsa dan pikiran penuhi dengan segala kecemasan itu, maka kamu hanya akan berdiri di pinggir danau tanpa melakukan apapun. Dan kamu akan melewatkan kebahagiaan yang dirasakan angsa-angsa itu. Si kakek tersenyum lembut. Lalu melanjutkan. Lihatlah angsa-angsa itu begitu gembira berkumpul dan bermain dengan saudaranya. Menikmati keindahan dan keberlimpahan makanan di dalam danau ini. Dan sama sekali tidak ada masalah seperti yang kamu pikirkan. Dipta merenung sejenak atas kata-kata bijak si kakek.
Dan pelan-pelan dia mulai menyadari bahwa kegelisahannya itu sebenarnya hanya menciptakan masalah yang tidak ada. Dengan tekad baru, Dipta pun memilih untuk menepis semua pikiran negatifnya itu. Dia mengambil nafas dalam-dalam, membiarkan angin pagi mengusap wajahnya dan fokus pada keindahan yang ada di sekitarnya. Dan benar saja, setelah semua rasa cemas dan takut itu hilang dari pikirannya, keindahan suasana danau itu terasa begitu nyata, dan kegembiraan angsa-angsa itu ternyata juga telah menghangatkan hatinya. Lihatlah teman-teman, bagaimana pikiran negatif bisa sangat merusak suasana hati kita. Bahkan keindahan yang ada di sekeliling kita tidak akan terlihat jika pikiran kita dipenuhi perasaan cemas. Dari kisah Dipta, kita juga bisa melihat bahwa perasaan gelisah juga bisa menimbulkan masalah yang seharusnya tidak ada. Belajar dari kedua kasus tadi, maka penting sekali untuk menyingkirkan pemikiran yang berlebihan dari pikiran kita. Karena tidak akan memberikan kita apapun kecuali beban pikiran yang bertambah berat. Semoga dengan begitu, kita semua bisa melihat dan merasakan kebahagiaan yang selama ini ada di sekeliling kita. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Dan sampai jumpa.